menyuarakan protes dan meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran migas di kawasan Laut Cina Selatan. Kami di sini akan melakukan Project Netizen. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Fiorenza Adelia. Aku Nikita Rindiani. Aku Alina Rizka. Aku Putri Aifar Zahra. Dalam Project Netizen kami kali ini, kami akan melakukan wawancara terhadap 2 orang ahli terhadap apa kawan-kawan? Sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan atau LCS merupakan satu perairan strategis yang paling diperebutkan oleh Cina dan sejumlah negara di ASEAN. Laut Cina Selatan dipandang sebagai perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Hal tersebutlah yang kerap memicu sengketa panas terhadap LCS oleh negara-negara kawasan. Konflik ini tidak bisa dilepaskan dari klaim sepihak Cina yang meyakini bahwa mereka mempunyai histori atau sejarah keyakinan hak kedaulatan terhadap kawasan yang dilandasi peta beberapa abad yang lalu. Sementara pengadilan internasional memutuskan berdasarkan hukum internasional yang sudah pasti menganulir klaim-klaim sejarah tersebut, sehingga klaim Cina dianggap tidak berdasar. Itu merupakan sebuah isu keamanan regional yang hingga kini belum mencapai titik penyelesaian. Salah satu faktor adalah faktor strategis, yang mana wilayah Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur eksklusif yang dilalui perdagangan yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, wilayah ekonomis, di mana Laut Cina Selatan adalah banyak mengandung kekayaan yang antara lain termasuk minyak dan gas bumi. Bahkan ialah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional. Ini sangat strategis sekali. Apabila masing-masing negara bersikeras hingga terjadi perang di Laut Cina Selatan, maka terutama Indonesia akan berpotensi mengalami dampak langsung, yaitu terjadinya kerusakan dan kehancuran terutama di Blok Natuna. Melaksanakan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif, baik dengan pendekatan militer maupun diplomasi ataupun pendekatan yang lain, misalnya hukum dan sosial ekonomi. Selama ini sudah berupaya melakukan berbagai perundingan-perundingan terhadap negara-negara yang konflik di wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Kami juga melakukan survei terhadap sekitar 30 orang mengenai apa yang mereka ketahui tentang konflik ini, serta penyebab dan dampak konflik ini untuk negara Indonesia. Berdasarkan data yang sudah kita ambil, para responden ini mengetahui sengketa Laut Cina Selatan itu sebagai sebuah konflik yang kompleks yang melibatkan banyak negara seperti Cina, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam yang memperebutkan Laut Cina Selatan ini dengan berbagai alasan. Nah, dari pertanyaan yang kedua, kita dapat kesimpulan bahwa 80% responden memilih hak strategis dan potensi sumber daya alam melimpah menjadi alasan terjadinya sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, sebanyak 66,7% responden yang berpendapat jika Laut Cina Selatan ini banyak dilalui kapal-kapal perdagangan dan energi, sehingga banyak diperebutkan oleh banyak negara. Dari pertanyaan ketiga, dapat kami simpulkan bahwa sebagian responden menjawab dampak yang akan timbul dari sengketa Laut Cina Selatan adalah perekonomian Indonesia akan terancam, terutama pada sektor perdagangan, serta terancamnya keamanan sumber daya alam di Blok Natuna, dikarenakan eksploitasi yang tiada henti. Selain itu, juga terdapat pendapat lain dari responden seperti Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menegakkan kedaulatan dan dapat menimbulkan perang antar wilayah. Untuk pertanyaan keempat, menurut data yang ada,
Para responden sepakat bahwa sikap yang dapat diambil pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut adalah tetap mengikuti diplomasi luar negeri yang bebas dan aktif, tanpa memihak siapapun, dengan menjadi penengah dari negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Namun di satu sisi juga harus tegas dalam menjaga keamanan seperti penambahan armada dan penyiagaan patroli militer. Nah, dari penjelasan dua narasumber kita dan jawaban dari 30 responden yang telah kita kumpulkan, maka dapat kita simpulkan bahwa konflik Laut Cina Selatan terjadi karena adanya keserakahan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai sumber daya alam di laut tersebut. Sehingga untuk tetap menjaga negara tetap aman, pemerintah setidaknya harus melakukan diplomasi. Indonesia, negeri 1000 pulau. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan antara lain yaitu yang pertama, mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara. Tanah airku Indonesia. Pada 30 responden, terdapat perwujudan AP3PPI di mana para responden menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air dengan tetap mengikuti isu yang terjadi pada negara mereka. Selain itu, mereka juga berusaha mencoba memberikan pendapat akan masalah yang terjadi dan juga mereka berharap agar masalah segera selesai dan mereda. Netizen harus bersikap lebih kritis, menyampaikan segala aspirasi yang dapat mengajak netizen lainnya untuk lebih peduli terhadap isu-isu negara. Namun, dalam penyampaiannya, tidak boleh menyebarkan berita hoaks yang justru dapat memperpanas konflik yang ada. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye!